Aku memuji keagungan-Mu, sungguh besar kawalanku. Aku memuji kebesaran-Mu, Sang Juru Selamat penebus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, salam bertemu di dalam ibadat Pasca-ucapan kita STM Pasar Hitam yang kita cintai ini. Dalam ibadat kita hari ini, kita akan mendengarkan firman Allah, bagaimana kita menjalani hidup ini. Karena dalam menjalani hidup di dunia ini, dalam peziarahan kita akan selalu menjalani hidup keduniawian, namun tidak boleh terlepas dari hidup keilahian. Sebab keduniawian ini adalah sifatnya sementara, sedang keilahian adalah tujuan akhir dari kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang mengimani Kristus, bahwa ada kehidupan abadi setelah kehidupan kita yang sementara ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita lebih dahulu merenungkan segala kekurangan dan kesalahan kita, agar kita layak di hadapan Allah dan layak menerima sabdanya hari ini. Kita hening sejenak. Sama-sama kita panjatkan doa tobat. Allah yang Maha Rahim, aku besar atas dosa-dosaku. Aku sungguh patuh melakukanmu, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci atas segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa ini. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, waktu yang kami miliki hari ini bertemu di rumah saudara kami, keluarga Tugatoro Silaban ini adalah kasih karunia yang diberikan kepada kami untuk bersama-sama dalam kumpulan STM Pasar Hitam ini, dalam ibadat kami untuk mendengar sabda-Mu. Kiranya ya Bapa, turunkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami masing-masing. Hadirlah di tengah-tengah kami, agar kami dapat menerima sabda-Mu dan dapat kami gunakan dalam kehidupan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita mempersiapkan batin kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Ya. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan,
Tuhan beserta kita. sekarang dan selama-lamanya. Injil Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Namun Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas. Marta dan Maria adalah dua saudara kandung, namun mempunyai karakter dan visi yang berbeda. Marta seperti kita mungkin ya, seandainya ada tulang atau hula-hula datang, setelah kita menyala, apa yang kita perbuat? Biasanya langsung ke dapur, minimal bikin kopi teh manis, ya kan? Lalu si tulang tinggallah sendirian di ruang tamu. Itu yang biasa kita lakukan. Begitu juga Marta. Dengan sukacita Yesus lewat dan singgah di rumahnya, apa yang dia kerjakan? Langsung sibuk ke dapur, mungkin motong ayam, ya kan, masak nasi, masak air. Dengan visi bagaimana? Tujuannya apa? Namanya tamu datang yang dia hormati, Yesus, Tuhan. Sini dia mengatakan Tuhan. Dia sadar Yesus Tuhan, harus dilayani. Dan dia pun ke dapur, sibuk mempersiapkan makanan. Baikkah perbuatan Marta? Baik. Baik. Sangat baik. Lalu saudaranya Maria, apa yang dia perbuat? Udul mat bagaimana di jonok limpah ini. Curhat. Olah manantang. Ya kan? Itu yang diperbuat Maria. Dia duduk mendengar apa yang dikatakan Yesus. Melihat situasi ini, ya Yesus bersama muridnya, bisa jadi 12 orang yang datang kan? Berarti nasi pun yang mau dibasa harus lumayan banyak. Tapi manusia seaton, supaya silopau, banyak kerjaan. Sini dalam Injil hari ini tidak dikatakan Lazarus kemana, apakah bantu Marta atau tidak. Tapi yang jelas hanya dua sosok, Marta dan Maria. Walaupun ada itu orang si Lazarus, tidak dibahas dalam Injil Lukas ini. Dia sudah capek, mungkin yang memasak segala macam, selesai tidaknya lah. Dan dia menjumpai Yesus. Yesus sudah sederek kok, pangalaw ni paribaki, pasok ko sa lakwida pun. Kira-kira itulah mungkin kata-kata dari Marta kepada Yesus. Dia mengeluh. Setelah dia punya visi pelayanan, dia pun mengeluh. Kok enak-enak aja si Maria ini, duduk santai, aku capek sendirian di dapur. Itulah kira-kira ungkapan Marta kepada Maria. Tapi apa jawab Yesus?
Marta luja mahok. Aksa sepuluh kita mahoko. Maria telah mengambil yang terbaik. Dia telah memilih yang terbaik. Itu jawab Yesus. Tak akan diambil darinya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, bacaan hari ini memang tidak begitu panjang, hanya 38 sampai 42, 38, 39, 40, hanya 5 ayat. Tapi dalam Injil hari ini dimunculkan dua pribadi yang bertentang, bertolak belakang. Mengapa Yesus atau penulis Injil Lukas ini menuliskan kisah yang tentang Maria dan Marta ini? Gimana sebenarnya manfaatnya bagi umat Allah sekarang? Masih adakah hanya cerita satu keluarga Marta dan Maria? Tapi Lukas harus menuliskan. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kalau bisa kita jujur, saya mau tanya, adakah di antara kita yang tidak ke gereja gara-gara pertanyaan marga di rumahnya? Adakah pernah mengalami ada pertanyaan hari Minggu, pertanyaan di jamuku, margaku manalu, baik kumarhubas mau, anak tulak kumarbun, ikon marhubas mania dinaro lomo, kamu maju tuh gereja tidak ada pohon, kami marhubas juga. Pernahkah? Pernah. Berarti kita juga pernah. Ya kan? Berarti kita juga peneladan Marta. Itu sering kita lakukan. Kita berani absen ke gereja demi mengalok palomok-lomok di hula-hula dan yang roh di pertanyaan roh. Itu adalah peneladan Marta. Atau adakah di antara kita mau pertanyaan di rumah, ulang kita atau hula-hula kita, marga hula-hula, tapi kita tidak peduli, kita tetap ke gereja. Sepulang gereja, apa yang bisa disuguhkan, ya itulah. Pernahkah kita berbuat begitu? Pernah juga loh. Ada. Ada. Agak pernah. Berarti sangat minim kita pengikut Maria. Ada. Ya kan? Kenapa? Marta mendahulukan kehidupan dunia. Ya. Dalam melayani Yesus, Marta memberi teladan pelayanan dunia. Tapi Maria memberi teladan pelayanan rohani. Ya, pelayanan iman. Dia melayani Yesus dengan mendengarkan firman-Nya. Marta melayani Yesus dengan menyediakan makanan. Ya, dua teladan yang berbeda walaupun mereka saudara. Namun walaupun saudara, visi belum tentu sama. Ya, visi belum tentu sama. Nah, dalam Injil hari ini Tuhan ingin berpesan kepada kita. Walaupun selama ini kita adalah pengikut Marta, memang baik, Marta juga baik. Kita tidak mengatakan dia jelek, karena ya di dunia ini Marta itu perlu. Tapi bukan kita berkata kalau itu baik, tidak ada yang lebih baik. Ada yang lebih baik. Mengutamakan firman Allah, mendengar Allah itu jauh lebih baik. Mengapa mendengar Allah jauh lebih baik? Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, mungkin kita pernah dengar seorang yang begitu banyak melayani, memberi sedekah sana sini, tapi setelah kita telusuri, dia seorang ateis. Pernah kita tahu? Dia banyak. Kalau tali kasih, wah mungkin orang yang benar-benar beriman pun mesti dikalahkannya. Tapi setelah kita telusuri profilnya, dia adalah ateis. Ya.
Berkenankah ini bagi Allah? Inilah perbuatan baik yang dilakukan secara manusiawi, bukan karena mengimani Tuhan. Itu hanya sekedar kehidupan kemanusiaan. Karena apa? Harimau juga menyayangi anaknya, tapi dia tidak bertuhan. Dan Maria memberi contoh mendengarkan Tuhan. Dengan mendengarkan Tuhan, itulah nanti yang akan menjadi bekal bagi dia untuk melakukan pelayanan. Jadi firman itu yang telah masuk ke dalam dirinya, menjiwai dia, sehingga ia pun berbuat baik. Berbeda dengan yang ateis tadi, dia hanya sebatas hukum alam tanpa firman. Itulah bedanya perbuatan Marta dan Maria terhadap Yesus. Keduanya baik, namun yang dilakukan Maria mendengarkan firman Tuhan itu jauh lebih baik. Dan Yesus berkata, tidak akan pernah diambil dari dia. Itu akan menjadi berkat bagi Maria, karena tidak pernah diambil. Yesus sendiri yang mengatakan tidak akan pernah diambil. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam firman Tuhan bagi kita hari ini, kiranya kita pun marilah berbenah diri, semakin hari semakin merubah. Yang tadinya teladan Marta menjadi teladan kita, merubah gaya visi hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang meneladani Maria, yang mengutamakan Yesus, firman-Nya, daripada keduniawian. Amin. Tuhan memberkati. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita menanggapi sabda Allah itu lewat doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, kami telah mendengarkan firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu bagi kami Persaudaraan STM Pasaritan ini. Kami berharap Tuhan, kiranya firman itu tidak berlalu begitu saja, tapi tinggal dalam hati kami dan membawa kami kepada perjalanan hidup selanjutnya yang lebih berkenan kepada. Oleh karena dia Bapa, kini kami ingin menyampaikan doa-doa permohonan kami, kiranya Tuhan dengarkan doa-doa kami. Bagi pemimpin pemerintahan, ya Bapa, berkatilah pemimpin negara kami agar mampu memimpin masyarakat dengan adil menuju masyarakat sejahtera. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja, ya Bapa, berkatilah gereja-Mu di seluruh dunia agar dengan tiada henti-hentinya mewartakan amanat cinta kasih Kristus dan menjadi tempat perlindungan bagi semua orang, terutama yang tertindas, miskin, serta yang mengalami kemalangan dan penderitaan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anggota keluarga kita yang telah meninggal dunia, ya Bapa yang Maha Rahim, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan dari anggota keluarga kami yang telah meninggal dunia. Anugerahkanlah kepada mereka kehidupan abadi bersama Engkau dalam kerajaan surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anggota STM Pasar Hitam, ya Bapa, kami bersyukur atas kelimpahan kasih yang selalu Engkau sediakan. Engkau menyertai dan menemani perjalanan hidup kami. Kami mohon agar kami mempunyai iman yang kuat, sehingga kami menjadi pendengar dan pelaksana sabda-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapak Ibu Bapak kami Pasar Hitam yang datang ke rumah kami pada saat ini, kami
terima kasih atas ini yang ada di rumah kami. Semoga apa yang kami dengar secara pertanyaan kali ini dapat kami renungkan dan serahkan dalam kehidupan kami. Dan juga nanti pulangnya Bapak Ibu di rumah kami dan juga berkati sampai di rumah masing-masing dengan selamat. Juga kami yang juga tinggal. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, kami juga mohon berkat-Mu bagi keluarga ini yang telah menyediakan tempat bagi kami untuk bersekutu, memuji dan memuliakan Engkau, juga mendengarkan sabda-Mu. Ya Tuhan, berilah berkat sukacita bagi mereka, bagi anak-anak mereka dimanapun berada. Kiranya berkat-Mu selalu melimpah kepada mereka. Dan juga kepada pengurus STM kami, ya Tuhan, mereka telah berjerih payah, berlelah, memimpin kami satu STM ini agar kami tetap bersatu di dalam nama-Mu. Kiranya Engkau juga memberi berkat kepada mereka, sehingga mereka pun dalam bersama keluarganya penuh sukacita karena rahmat-Mu. Dengan pengantaran Kristus, doa-doa ini kami panjatkan kepada-Mu. Amin. Lanjutkan dengan persembahan. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Betapa hatiku, ya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilihku, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, segala ku miliki, harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan, hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat bagi kami. Dalam perjalanan kami di dunia ini ya Bapa, kami tak dapat menjalani tanpa berkat dan rezeki dari Engkau. Atas segala rezeki yang telah kami terima dalam kehidupan kami ya Bapa, pada malam ini telah kami sisihkan dalam rupa persembahan kami. Kiranya apa yang telah kami berikan akan berbuah bagi kami untuk selalu tahu bersyukur dan memuliakan Engkau, untuk berbagi dan menyadari bahwa segala berkat yang kami terima tak sepenuhnya milik kami, yang harus juga kami persembahkan kepada-Mu lewat gereja-Mu. Ya Bapa, kiranya Engkau menerima persembahan kami, karena semua ini kami terima dari kasih-Mu kepada kami. Doa ini kami panjatkan kepada-Mu ya Bapa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dari segala doa dan pengharapan kita, marilah kita persatukan doa-doa dan pengharapan kita itu dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
Amin. Tuhan beserta kita. sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini ibadat Fatar kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pulanglah kita. Amin. Kita bernyanyi lagu penutup. Kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat 3. Lambungkan puji, ya. Lambungkan puji kepada Tuhan Allah pencipta semesta. Kita percaya kepada Tuhan selalu beserta kita. Syukur bagimu Tuhan, Bapa, Putra, Roh Kudus, karena kami Kau bebaskan dari segala dosa. Semoga kami hidup sejahtera, damai dan aman sentosa. Lambungkan puji kepada Tuhan Allah pencipta semesta. Sungguh berlimpah diberikannya rahmat-Nya kepada kita. Syukur bagimu Tuhan, Bapa, Putra, Roh Kudus, karena kami Kau bebaskan dari segala dosa. Semoga kami hidup sejahtera, damai dan aman sentosa. Lambungkan puji kepada Tuhan Allah pencipta semesta. Wartakan damai bagi sesama, tanda cinta kasih Tuhan.